Pernah nggak sih, Anda merasa sudah berbicara dengan penuh percaya diri, tapi orang lain malah kelihatan bosan, atau lebih buruknya, nggak mendengarkan sama sekali? Rasanya seperti berbicara ke tembok, nggak ada respon, nggak ada koneksi. Padahal, Anda yakin punya hal penting untuk disampaikan. Nah, kalau Anda pernah mengalami ini, tenang, Anda nggak sendirian. Kenyataannya, berbicara dengan percaya diri saja nggak cukup. Tantangannya adalah membuat kata-kata Anda punya impact. Entah itu saat presentasi kerja, diskusi dengan pasangan, atau bahkan obrolan santai dengan teman. Tanpa dampak yang nyata, kita bisa kehilangan peluang besar, promosi di tempat kerja, hubungan yang lebih baik, atau bahkan kesan pertama yang positif. Tapi jangan khawatir, ada kabar baik. Komunikasi itu seperti memasak. Kalau tahu resepnya, hasilnya bisa luar biasa. Dalam video ini, kita akan belajar dari para filsuf Stoik tentang cara berbicara yang efektif. Bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk memengaruhi, membuka peluang, dan menciptakan hubungan yang lebih bermakna. Jadi, siap untuk membumbui cara Anda berbicara dengan kebijaksanaan kuno? Mari kita mulai. Pernah dengar istilah kesan pertama itu segalanya? Ya, itu benar adanya, terutama saat berbicara. Tapi, masalahnya, kadang kita merasa sudah tampil percaya diri, tetap aja orang lain kurang terkesan. Disinilah kekuatan kata-kata memainkan peran besar. Kata-kata Anda adalah alat sihir untuk menarik perhatian orang lain. Bayangkan kisah Gohan, seorang pria yang selalu tampil necis dan percaya diri. Tapi, setiap kali dia berbicara, kata-katanya seperti asap terdengar, tapi cepat hilang tanpa meninggalkan kesan. Apa yang salah? Ternyata, percaya diri saja tidak cukup kalau cara bicara Anda tidak efektif. Intonasi datar, tempo bicara yang terlalu cepat, atau pesan yang enggak jelas seringkali jadi penyebabnya. Nah, cara memperbaikinya? Mulailah dengan refleksi diri. Coba rekam suara Anda saat berbicara, lalu dengarkan dengan telinga kritis. Tanya ke diri sendiri, apakah saya bicara terlalu cepat seperti mesin kereta? Apakah intonasi saya lebih membosankan dari pembacaan daftar belanjaan? Apakah bahasa tubuh saya mendukung apa yang saya katakan, atau justru bikin bingung? Seperti yang dibilang Epictetus, seorang filsuf Stoik, pelajari makna kata-kata sebelum Anda mengucapkannya. Kata-kata Anda adalah perwakilan diri Anda. Jadi, gunakan dengan bijak dan penuh perhatian. Intinya, jangan takut untuk memperbaiki. Latihan seperti ini bukan berarti Anda kurang baik, tapi justru menunjukkan bahwa Anda peduli untuk jadi lebih baik. Lagi pula, siapa yang nggak ingin jadi orang yang setiap katanya terasa seperti emas? Pernah nggak sih dengar orang yang bicara muter-muter sampai Anda bingung apa poinnya? Atau mungkin Anda sendiri pernah ngalamin itu? Udah cerita panjang lebar tapi orang malah nggak paham inti dari apa yang Anda sampaikan. Tenang, ini bukan soal pintar atau enggaknya Anda, tapi soal bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas dan singkat. Prinsip Stoik sederhana, biarkan kata-katamu singkat dan bermakna. Itu kata Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik paling keren. Maksudnya, jangan buang-buang kata, karena kata yang terlalu banyak malah bikin orang hilang fokus. Jadi, daripada bicara banyak tapi nggak jelas, lebih baik bicara singkat tapi langsung kena ke sasaran. Bagaimana caranya? Coba langkah ini. 1. Latih merangkum ide. Dalam 1 atau 2 kalimat. Bayangkan Anda hanya punya 30 detik untuk menjelaskan sesuatu. Apa yang akan Anda katakan? 2. Fokus pada pesan inti. Sebelum bicara, tanya ke diri sendiri. Apa sebenarnya yang ingin saya sampaikan? Ini membantu Anda memotong detail nggak penting. 3. Kurangi pengulangan. Kalau sudah sekali bilang, nggak perlu diulang terus-menerus. Percayalah, orang lain paham kok tanpa harus mendengar hal yang sama 5 kali. Bayangkan seperti ini, setiap kata yang Anda ucapkan itu seperti amunisi. Gunakan hanya yang perlu untuk mencapai target. Kalau Anda bisa melatih ini, bukan hanya orang jadi lebih mudah memahami Anda, tapi mereka juga lebih menghargai waktu Anda, dan itu bikin Anda terlihat lebih profesional dan bijaksana. Kata-kata itu berdaya, terutama yang sedikit tapi penuh makna. Jadi mari belajar berbicara seperti seorang Stoik. Singkat,
jelas, dan bermakna. Bicara itu bukan cuma soal menyampaikan ide, tapi juga soal memengaruhi orang lain. Pernah nggak Anda dengar seseorang berbicara dan langsung merasa, wow, masuk akal banget? Nah, itu namanya seni persuasi, kekuatan untuk bikin orang setuju, terinspirasi, atau bahkan terdorong untuk bertindak. Dan, kabar baiknya, Anda juga bisa mempelajari trik ini. Aristoteles, sang filsuf Yunani, kasih bocoran resep persuasi yang ampuh. Ada 3 bahan utama. 1. Etos atau kredibilitas. Orang bakal lebih percaya kalau Anda terlihat paham apa yang Anda bicarakan. Misalnya, saat presentasi, jangan ragu untuk menyebutkan pengalaman atau keahlian Anda yang relevan. Ini bukan pamer, tapi menunjukkan bahwa Anda tahu apa yang Anda bicarakan. 2. Patos atau emosi. Hubungkan kata-kata Anda dengan perasaan audiens. Gunakan cerita yang menyentuh, contoh sehari-hari yang relatable, atau bahkan humor yang ringan. Ingat, orang lebih ingat apa yang mereka rasakan daripada sekadar apa yang mereka dengar. 3. Logos atau logika. Jangan lupa dukung ide Anda dengan data atau argumen yang masuk akal. Kombinasi emosi dan logika adalah paket combo yang sulit ditolak. Bayangkan Gohan lagi mencoba menyampaikan ide di tempat kerja. Dulu, dia hanya mengandalkan semangat, tapi sekarang dia mulai belajar trik ini. Dia memulai presentasinya dengan cerita pribadi yang menggugah, patos, menampilkan data konkret yang relevan, logos, dan menyampaikan dengan gaya yang penuh keyakinan, etos. Hasilnya, semua orang setuju dengan idenya, bahkan bosnya terlihat kagum. Jadi seni persuasi itu tentang menciptakan keseimbangan. Anda nggak harus jadi orang paling pintar di ruangan, tapi Anda bisa jadi yang paling efektif menyampaikan ide. Dan ketika Anda menguasai ini, pintu kesempatan akan terbuka lebar. Siap mencoba? Kebanyakan dari kita berpikir komunikasi yang hebat itu tentang cara berbicara. Tapi, tahukah Anda bahwa rahasia komunikasi yang efektif justru dimulai dari cara mendengarkan? Iya, mendengarkan aktif adalah seni yang sering dilupakan, padahal dampaknya luar biasa. Seperti kata Epictetus, kita punya 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Mari bayangkan skenario sederhana. Anda sedang curhat ke teman, tapi dia malah sibuk ngecek HP atau memotong cerita Anda dengan pendapatnya. Rasanya nyebelin, kan? Nah, Anda tentu nggak mau jadi seperti itu, apalagi jika ingin menjadi komunikator yang dihormati. Berikut langkah untuk menjadi pendengar aktif yang keren. 1. Berikan perhatian penuh. Simpan ponsel, tatap mata lawan bicara, dan tunjukkan gestur afirmatif seperti anggukan kecil atau senyuman. Ini memberi sinyal bahwa Anda benar-benar mendengarkan. 2. Refleksikan apa yang didengar. Coba ulangi atau ringkas poin yang mereka sampaikan, seperti, jadi maksudmu, kamu merasa, ini menunjukkan bahwa Anda memahami mereka. 3. Hindari menyela. Kadang kita terlalu semangat memberikan pendapat sampai lupa mereka belum selesai bicara. Tahan dulu, fokuslah memahami sebelum merespons. Mendengarkan aktif bukan hanya membuat lawan bicara merasa dihargai, tapi juga membangun hubungan yang lebih dalam. Orang akan melihat Anda sebagai sosok yang bijaksana karena respons Anda didasarkan pada pemahaman yang sebenarnya, bukan sekadar asumsi. Dan ingat, komunikasi adalah jalan 2 arah. Ketika Anda mendengarkan dengan baik, Anda juga belajar lebih banyak. Jadi, lain kali, saat ada yang berbicara, coba praktikkan seni mendengarkan aktif ini. Siapa tahu, hubungan Anda jadi lebih erat dan diskusinya lebih bermakna. Komunikasi itu seperti olahraga. Kalau mau jago, ya harus latihan. Jangan pernah berpikir bahwa keterampilan berbicara Anda sudah mentok. Faktanya, bahkan para pembicara hebat dunia terus belajar dan berlatih. Seneca, filsuf stoik yang bijak, pernah bilang, ketika kita mengajar, kita belajar. Jadi, semakin Anda mencoba mengasah komunikasi, semakin banyak Anda berkembang. Bayangkan ini seperti perjalanan Gohan. Dulu dia hanya berbicara seadanya,
Tapi sekarang dia rutin bergabung di klub berbicara, seperti Toastmasters atau forum serupa. Awalnya gugup, tapi lama-kelamaan dia jadi lebih percaya diri. Dia juga mulai menerima kritik dengan lapang dada, karena kritik itu, meski kadang nyesek, adalah peta untuk menjadi lebih baik. Berikut cara Anda bisa meningkatkan komunikasi secara terus-menerus. 1. Bergabung dengan komunitas. Cari grup yang mendukung, di mana Anda bisa berlatih berbicara di depan orang lain dan menerima umpan balik. 2. Terima kritik dengan senyuman. Ingat, orang yang memberikan saran adalah mereka yang peduli dengan perkembangan Anda. Jangan defensif, tapi gunakan kritik itu untuk bertumbuh. 3. Ajarkan apa yang Anda pelajari. Berbagi pengetahuan dengan orang lain memperkuat pemahaman Anda sendiri. Kalau Anda bisa menjelaskan ide dengan sederhana, berarti Anda benar-benar menguasainya. Latihan ini nggak hanya mengasah kemampuan komunikasi Anda, tapi juga membuka peluang baru. Dengan komunikasi yang tajam, Anda bisa lebih dipercaya, dihormati, dan mungkin saja mendapat peran kepemimpinan di tempat kerja atau komunitas. Jadi jangan berhenti belajar. Komunikasi yang baik itu perjalanan seumur hidup, dan setiap langkah kecil yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat ke versi terbaik diri Anda. Semangat terus, ya! Mari kita rekap perjalanan ini. Komunikasi yang hebat bukan sekadar tentang bicara lantang atau percaya diri di depan audiens. Ini soal memahami diri sendiri, menyusun kata-kata dengan bijak, dan menyampaikan pesan yang benar-benar menyentuh hati orang lain. Kalau kata Epictetus, pelajari makna kata-kata sebelum mengucapkannya. Lihat saja perjalanan Gohan. Dulu, dia hanya fokus pada bagaimana terlihat percaya diri. Tapi seiring waktu, dia belajar bahwa komunikasi yang efektif dimulai dari mendengarkan, merangkai kata dengan jelas, dan memahami audiensnya. Hasilnya, dia nggak cuma jadi orang yang dihormati di tempat kerja, tapi juga di lingkaran sosialnya. Jadi bagaimana Anda bisa memulai perjalanan ini? 1. Refleksi diri. Luangkan waktu untuk mengenal gaya komunikasi Anda. Rekam diri sendiri, evaluasi cara bicara Anda, dan cari tahu apa yang perlu diperbaiki. 2. Latihan. Ambil langkah kecil untuk menerapkan prinsip stoik dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara dengan jelas, mendengarkan lebih banyak, dan menyusun kata dengan makna yang mendalam. 3. Aksi nyata. Jangan takut mencoba. Bergabunglah dengan forum diskusi, berbagi ide di media sosial, atau sekadar mulai berbicara dengan lebih percaya diri di depan teman dan kolega. Ingat, komunikasi itu seperti kunci ajaib yang bisa membuka pintu keberhasilan, baik dalam karier maupun hubungan. Dengan terus belajar dan melatih diri, Anda tidak hanya akan jadi pembicara yang hebat, tapi juga pribadi yang mampu menginspirasi dan memengaruhi orang lain. Jadi apa langkah Anda selanjutnya? Waktunya mempraktikkan semua ini dan membuktikan bahwa kata-kata Anda punya kekuatan. Karena siapa tahu, dunia sedang menunggu mendengar sesuatu yang luar biasa dari Anda. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.